itu Pak, yang beriman ya, yang miskin yang beriman. Jangan nanti pikir orang miskin yang nggak beriman masuk juga surga, kan nggak gitu. Alfasanati mimma ta'udun, satu hari di sisi Allah itu ukuran akhirat dengan ukuran dunia itu, satu hari ukuran akhirat sama dengan 1000 tahun ukuran dunia Bapak dan Ibu. Jadi kalau setengah hari aja telat masuk surga, berarti bedanya berapa tahun? 500 tahun. Bapak hari ini berumur 65 tahun. Ibu hari ini berumur 65 tahun. Baru hidup 1,5 jam di hari akhirat. Lalu apalah kita sombongkan hidup di dunia ini dengan harta kita? Loh, kenapa Abdurrahman bin Auf, kalaupun dia kan dijamin Allah masuk surganya. Dijamin oleh Rasulullah masuk surga Bapak dan Ibu. Dan bisa saja Abdurrahman bin Auf itu masuk surga tanpa hisab. Tapi dia selalu berpikir, kenapa? Kalaulah memang benar terjadi, kalau hartanya harus dihisab, sedangkan perbedaannya 500 tahun, dia sedih. Sahabat-sahabat sudah masuk ke dalam surga semua, sedangkan dia masih sibuk mempertanggungjawabkan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisab satu persatu. Itu yang ditakutinya. Sedih dia. Ketika Abdurrahman bin Auf disediakan istrinya makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak, nangis dia Pak, Bu. Kenapa dia nangis? Dia takut makanan yang dimakannya yang lezat itu, ini nikmat yang didahulukan Allah. Sebagaimana Allah memberikan nikmat-nikmat duluan kepada orang-orang kafir itu. Maka Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tadi dalil-dalil tentang ayat dan hadis. Sekarang kita pakai dalil logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil dan berselawat kita keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di malam ke-10 tarawih ini adalah umat-umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan tentu saja ayah-ayahanda kami, ibu-ibunda, ya, orang-orang tua kami, para ustadz, ustadzah, muallim, muallimah, para jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan Bapak dan Ibu adalah bulan yang mana kita kembali belajar. Belajar untuk apa? Untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain puasa, grafik peningkatan iman kita itu juga terlihat dari ibadah harta kita. Di mana Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang senantiasa senang berbagi. Dan kita bisa melihat dan tidak bisa kita pungkiri ayahanda bunda bahwa Ramadan hasil infak kita naik gratis ya Pak ya. Naik gratis. Banyak orang yang memang terangsang untuk apa? Untuk bersedekah. Banyak orang senang dan gemar berbagi. Kenapa? Karena memang Ramadan itu adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Banyak keutamaan-keutamaan
yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu hadirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dhi'fin." Allah Azza wa Jalla ila shauma fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amalan anak Adam itu di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10, bahkan sampai 700. Dan Allah berfirman, apa kata Allah? Sesungguhnya kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin, kalau kita berinfak, bersedekah di luar bulan Ramadan, pahalanya pun besar. Loh, mana dalilnya Ustadz? Maka buka Al-Quran surah kedua ayat 261. Surah Al-Baqarah ayat 261. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apa artinya? Perumpamaan orang yang bersedekah itu menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu buah benih yang ditumbuhi dengan 7 tangkai, lalu di setiap tangkai itu tumbuh 100 bulir. Artinya apa, Pak? Satu baikan dari nilai sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan Allah menjadi 10. Jadi 700 kali 10 berapa Bunda? 7.000. Apalagi keutamaan bulan Ramadan ini, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Kata Rasulullah, "Sedekatun fi Ramadan." Sedekah di bulan Ramadan. Bahkan saking luar biasanya, Pak, Bu, hadis riwayat Tirmizi itu, apa kata Rasulullah? Man fatara sha'iman kana lahu ghairu annahu la yanqusu min ajri mis-sha'imi syai'a. Barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa itu, ya, makanan berbuka itu untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun nilai ibadah puasanya. Dan masih banyak lagi, Pak, keutamaan sedekah itu. Tapi apakah orang itu makin dengan begitu luar biasanya, ganjaran pahalanya makin mudah untuk bersedekah? Berat. Kenapa? Karena Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 268 itu Allah sudah menyampaikannya. Apa kata Allah? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya kan Ustaz? Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menyuruh kalian berbuat kejahatan. Makanya ada sifat kikir, bakhil, bin medit, bin pelit itu, Bu. Itulah perangkap setan. Ibu ke sini, ke masjid kita nih, Babu Salam ini, dari rumah mindsetnya mau nyumbang 50.000. Tapi di tengah jalan setan bisiin apa? Sok paten katanya. Sok paten. Besok bisa untuk beli bukaan lagi katanya. Kurangi aja nanti lah macam sopaten kali nanti kok jadi miskin itu ya yang dibisi-bisi setan tuh. Akhirnya apa? Terakhir yang dimasuki yang kalau enggak 5.000, 2.000, 1.000 kan gitu dia bahasa Melayunya apa. Kalau ke kafe bawanya yang merah biru. Kenapa? Gengsi, ditengok orang uang pecah gengsi lah kan gitu kan. Tapi kalau di KKP bawanya yang merah cepet, kalau enggak biru yang 50.000. Kalau ke masjid bawahnya kalau enggak 5.000, 2.000, 1.000 ya kan gitu kan. Untung gambarnya udah ganti. Kalau dulu masih Patimura, Imam Bonjol, Patimura, Imam Bonjol kan gitu kan Pak. Sampai kota Impak itu pun takut Patimura si bawa pedang aja gitu kan. Itulah Pak. Makanya Bapak dan Ibu hadirin, enggak mudah sedekah itu. Kenapa?
Setan nakut-nakuti, nanti kalau kalian sedekah jadi jatuh miskin. Padahal bunda, ayahanda, kalau kita mau sedikit melihat sejarah, orang yang bersedekah itu nggak akan jatuh miskin. Loh mana buktinya Ustaz? Makanya lihat sejarah. Ada nama sahabat Nabi itu Abdurrahman bin Auf. Salah satu sahabat Nabi di awal-awal Islam itu hadir. Abdurrahman bin Auf itu 10 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Orang kaya di Mekah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf, Pak, Bu, ditinggalkannya semua hartanya. Kenapa? Karena begitu cintanya dia dengan Islam. Begitu cintanya dia dengan Rasulullah. Dia tinggalkan hartanya. Hijrah dia bersama Rasulullah ke Madinah. Akhirnya apa? Seiring berjalannya waktu di Madinah, kembali dia memulai usahanya yang baru tadi, perniagaannya. Dan atas izin Allah, kembali dia jadi orang kaya, sukses. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak dan ibu, menyemangati umat Islam pada saat itu untuk bersedekah, langsung Abdurrahman gak tanggung-tanggung, separuh hartanya disedekahkannya. Berapa? 2.000 dinar. Kalau dijumlahkan ke rupiah, 8,5 miliar saat itu. 8,5 miliar, gak tanggung-tanggung Pak, Bu. Bayangkan kalau hari ini 8,5 miliar dibelikan es dawet penuh masjid kita kan gitu Pak. Luar biasa. Ketika perang Tabuk, makin luar biasa sedekahnya. 2 uqiyah emas setara dengan berapa? 32.000 dinar. 2.000 dinar tadi aja Pak, 8,5 miliar. 32.000 dinar berapa tuh? Kalikan aja lah, nggak sanggup ngalikannya kan. Pakai kalkulator. Lalu Umar berbisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sepertinya Abdurrahman bin Auf itu berdosa kepada istrinya." Kenapa Umar? Dia tidak meninggalkan uang belanja. Sepertinya dia tidak meninggalkan uang belanja untuk istrinya. Ditanya sama Rasulullah, "Abdurrahman bin Auf, apakah kau ada meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Ada ya Rasulullah." "Berapa?" "Sebanyak pahala dan kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku." Apa artinya? Dia berpikir hanya setiap apa yang dia keluarkan ini nanti Allah yang gantinya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa setiap apa yang dia keluarkan Allah yang ganti dari jalan yang enggak sangka-sangka. Kan gitu. Apakah jatuh miskin? Enggak, Bunda, ayahanda. Selesai perang Tabuk, disampaikanlah bahwa kurma-kurma ya, orang umat Islam itu busuk. Seharusnya sudah siap panen, cuman busuk. Makin sedih Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Ketika saudara-saudaranya kebun kurmanya yang seharusnya buahnya itu bisa dijual dengan harga normal, busuk, maka harganya pun turun. Berpikir Abdurrahman bin Auf apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia jual semua aset-asetnya, sudah terjual, dia beli semua kurma-kurma busuk itu dengan harga normal Pak Bu. Habis hartanya, tinggallah kurma-kurma busuk tadi yang dia miliki. Apakah dia jatuh miskin? Enggak ayahanda bunda. Enggak lama berselang, datang utusan dari Yaman mencari kurma busuk. Kenapa? Karena di Yaman sedang terjadi atau terjangkit wabah aneh, penyakit aneh, yang obatnya itu hanya kurma busuk yang bisa. Akhirnya dikatakan oleh Syekh dari Yaman itu, utusan dari Yaman itu kepada penduduk Madinah, "Adakah di sini kurma-kurma busuk yang bisa kami beli? Karena kami ingin membelinya untuk obat. Di negeri kami sedang ada wabah penyakit. Dan obatnya adalah kurma busuk tersebut. Kalau ada, saya beli dengan harga 10 kali lipat dari harga biasanya," katanya. Wah, disampaikanlah, "Tuan Syekh, itu Abdurrahman bin Auf banyak kurma busuk. Pergilah Tuan Syekh sana." Akhirnya apa? Dibeli kurma busuk Abdurrahman bin Auf yang tadinya dia mau miskin. Hartanya habis karena dibeli jadi semakin kaya. Jadi makin kaya. Loh, kenapa Abdurrahman bin Auf begitu gemar dan luar biasanya bersedekah ayahanda bunda? Ternyata Abdurrahman bin Auf dengar ayahanda bunda.
Nabi berkata kepada sahabat tuh, bahwasanya orang miskin yang beriman masuk ke dalam surga duluan setengah hari daripada orang kaya yang beriman. Orang kaya yang beriman, ini catat dulu Pak, yang beriman ya, yang miskin yang beriman. Jangan nanti pikir orang miskin yang gak beriman masuk juga surga, kan gak gitu. Alpasanati mimma ta'udun, satu hari di sisi Allah itu ukuran akhirat dengan ukuran dunia itu, satu hari ukuran akhirat sama dengan 1000 tahun ukuran dunia Bapak dan Ibu. Jadi kalau setengah hari aja telat masuk surga, berarti bedanya berapa tahun? 500 tahun. Bapak hari ini berumur 65 tahun. Ibu hari ini berumur 65 tahun. Baru hidup 1,5 jam di hari akhirat. Lalu apalah kita sombongkan hidup di dunia ini dengan harta kita? Loh, kenapa Abdurrahman bin Auf, kalaupun dia kan dijamin Allah masuk surganya. Dijamin oleh Rasulullah masuk surga Bapak dan Ibu. Dan bisa saja Abdurrahman bin Auf itu masuk surga tanpa hisab. Tapi dia selalu berpikir, kenapa? Kalaulah memang benar terjadi, kalau hartanya harus dihisap, sedangkan perbedaannya 500 tahun, dia sedih. Sahabat-sahabat sudah masuk ke dalam surga semua, sedangkan dia masih sibuk mempertanggungjawabkan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisap satu persatu. Itu yang ditakutinya. Sedih dia. Ketika Abdurrahman bin Auf disediakan istrinya makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak, nangis dia Pak, Bu. Kenapa dia nangis? Dia takut makanan yang dimakannya yang lezat itu, ini nikmat yang didahulukan Allah. Sebagaimana Allah memberikan nikmat-nikmat duluan kepada orang-orang kafir itu. Maka Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tadi dalil-dalil tentang ayat dan hadis. Sekarang kita pakai dalil logika. Bu, dalil akli namanya, dalil logika. Ibu belanja ke supermarket atau swalayan, beli sampai 10 keranjang. Ada orang yang, mohon maaf, miskin, beli cuman le mineral. Ketika masuk di kasir, yang cuman beli 1 botol tadi cepat, langsung diperiksa, dah cabut dia. Ibu 10 keranjang tadi diperiksa satu-satu. Diperiksa satu-satu. Lama. Itu kalau halal semua. Kalau haram, dari mana ini? Kata Allah, korupsi. Pikir awak bisa jawab, nggak bisa. Loh, mana dalilnya? Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika tiba hari di mana mulut dikunci, tangan berkata-kata, lalu kaki bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awak bilang, dari mana? Korupsi? Bukan, ya Allah, enggak bisa. Kenapa? Mulut langsung berkata, iya ya Allah, korupsi ini ya Allah. Ini HP ini dari mana ini? Awak bilang, enggak ada ya Allah, ini hasil dari kerja. Mulut enggak bisa, mulut dikunci. Tapi tangan kita langsung berkata, ya Allah, dulu dia gajian, dibelikannya bisa beli HP ini, dia gajian, dia berpikir, hari ini aku belilah 1 B katanya. Rupanya dari skater, rupanya main skater bisa beli HP itu rupanya Pak. Jadi ya Allah, aku beli 1 B, ku coba-coba ya Allah, kata tangan tadi. Akhirnya naik jadi 30 B. Bayangkanlah ya Allah, 1 B itu 60 kali 30, 1.800.000, ku bongkarlah, habis itu ku beli HP. Ternyata uangnya tadi dari judi, skater. Siaplah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kan sudah janji Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak bergerak, tidak bergeser kaki seorang hamba itu di hari kiamat, di yaumil hisab, sebelum ditanyakan kepadanya 4 hal. Salah satunya apa? Wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kau dapat, kemana kau habiskan? Itu aja enggak. Pertanyaan lain kan ada. Wa an umrihi fima afna. Kemana umurmu itu kau habiskan? Awak bilang banyak sholat, ya Allah. Enggak bisa. Kenapa? Mulut dikunci, tangan lah bilang, ya Allah, 10 tahun ya Allah, aku habiskan di warung kopi. Ngapain?
bahas kitab kuning ya Allah. Kitab kuning itu apa? Kitab 1001 mimpi katanya. Rupanya main togel ya 10 tahun rupanya. Astagfirullah. Kitab kuning juga itu kan Pak. Dan hanya ada di warung kopi. Luar biasa Pak. Itulah semuanya akan bersaksi. Tangan ini 10 tahun catat togel pun besok bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an jasadihi fi ma'ablah. Kan? Dan jasad ini nanti besok ditanyakan kemana dihabiskan. Kemana dibawa? Kaki ini melangkah. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin, udah berapa menit tadi? 10, 20, hampir 25 menit. Udah sini aja lah Pak, entah kemana-mana cerita aku udah. Udah 25 menit. Mungkin ini semoga bermanfaat, menjadi sebuah bahan renungan bagi kita bersama. Sedih kita, awak di masjid lain ngisi setiap malam impak kita sebesar 400.000, 500.000, sampai babu salam 200.000. Sedih awak gitu. Mudah-mudahan besok meningkatlah saya. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.